Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Dari sini kita melihat bahwa bagi Rocky Gerung, Tuhan itu tidak maha tahu. Tetapi beda dengan Tuhan umat Kristen. Allah Bapa kita di surga itu bukan cuma tahu yang kita inginkan, tetapi juga tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan tahu segalanya, bukan cuma yang kita inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah tahu. Nah, biasanya lalu ayat ini dijadikan oleh beberapa orang mengatakan, kalau begitu tidak usah berdoa kalau Tuhan sudah tahu semuanya apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, kita mau pahami dulu konteks ayatnya. Ayat ini berada dalam pengajaran Yesus di khotbah di bukit. Nah, Yesus itu sedang membandingkan cara berdoa orang percaya dengan cara berdoa orang munafik, dan juga cara berdoa orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang non-Yahudi kala itu berpikir bahwa doa yang panjang dan diulang-ulang itu memiliki kekuatan magis untuk menggerakkan para dewa mereka supaya dikabulkan. Nah, Yesus menentang pola pikir ini dan mengajarkan bahwa Allah Bapa di surga sudah tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya dengan mulut kita. Jadi Tuhan Bapa kita sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi mengapa kita tetap harus berdoa jika Tuhan itu sudah tahu semuanya? Nah, karena doa itu adalah relasi, bukan sekedar permintaan. Tuhan Allah menginginkan hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Seperti seorang ayah yang tahu kebutuhan anaknya, ia tetap ingin mendengar suara anaknya. Dalam doa, kita mengungkapkan kepercayaan dan kasih kita kepada Bapa kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita perlu tahu bahwa kalau mungkin kita membayangkan ada seorang ayah, pastinya dia tahu anaknya mungkin butuh yang namanya sepatu baru. Meskipun ia sudah siap membelikannya, ia sudah siap untuk memberinya, tapi ia akan lebih senang ketika anaknya itu datang, berbicara dan meminta dengan penuh kepercayaan. Karena yang Tuhan inginkan adalah sebuah relasi. Yang Bapa inginkan kepada anaknya adalah sebuah hubungan atau relasi, komunikasi. Nah, doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan itu sendiri. Yesus mengajarkan bahwa berdoa bukanlah sekedar memberitahu Tuhan kita tentang kebutuhan kita, tetapi mengakui bahwa kita itu membutuhkan pribadinya, bukan sekedar berkatnya. Dalam doa, kita itu merendahkan hati dan bersandar pada pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, doa itu mengubah hati dan perspektif kita. Meskipun Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita, doa itu akan membentuk karakter kita, mengajarkan kesabaran dan memperkuat iman kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan doa akan membawa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita manusia. Nah, doa juga adalah bagian dari yang namanya ketaatan. Yesus memerintahkan kita untuk berdoa di dalam Matius 6 ayat 9-13. Itu sebagai bentuk ketaatan dan disiplin rohani. Jadi kita berdoa karena Yesus mengajarkannya sebagai jalan untuk menjalani hidup sebagai Kristen yang sejati.
Jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu Saudara, tidak seperti yang Rocky Gerung katakan bahwa berdoa karena untuk meminta karena Tuhan tidak tahu. Tapi kita berdoa bukan untuk memberi informasi baru kepada Tuhan kita karena Dia sudah tahu, tetapi untuk menjalin hubungan pribadi yang lebih dalam dengannya. Dan juga kita untuk mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dalam segala hal dengan kita nyatakan di dalam doa kita. Nah, kita dalam doa itu akan dibentuk dan diubahkan oleh kehendak-Nya. Taat kepada perintah Kristus yang mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, doa bukan hanya tentang menerima jawaban, tetapi tentang membangun iman, relasi, dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Dan mari kita punya pandangan yang berbeda tentang doa ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.